Tuha. Innal insana ladzalumun kafar. Sekiranya kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Demikian manusia memiliki sifat zalim dan kufur atas nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita di malam yang mulia ini, kita bisa kembali duduk bersimpuh mendengarkan ayat Allah, mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melaksanakan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia menyangka bahwasanya dia bisa ke masjid karena dia sehat, karena dia kuat. Tidak demikian. Laulallah ma shallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita nggak akan bisa sholat. Niscaya kita nggak akan bisa mengeluarkan sedekah. Itu karunia yang Allah berikan kepada kita. Coba kita perhatikan orang-orang yang badannya sehat, kuat, datang ke tempat-tempat fitness, ke tempat-tempat olahraga. Kuat dia mengangkat 70 kilo. Berapa jam? 1. Kurang dia tambah 2 jam. Mengawali dari 30 kilo, 50 kilo, sampai 70 kilo, bahkan 100 kilo. Tetapi mengangkat kaki ke masjid nggak kuat dia. Coba antum bayangkan. Artinya kekuatan itu yang memberikan kepadanya siapa? Allah yang memberikan kekuatan seorang bisa beribadah kepada-Nya. Hati itu dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya dia bersemangat melangkahkan kakinya sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang beli mobil baru dalam perjalanan 40 atau 4.000 kilometer, itu biasanya dikatakan ini nanti perjalanan sekian-sekian di servis. Jadi nggak tahu. Betul nggak? Yang punya mobil siapa nih? Nah, berapa perjalanan harus servis mobil kalau mobil baru? 4.000, 10.000 ya, 10.000 perjalanan. Berapa bulan? Biasanya 3 bulan. 3 bulan sekali di servis. Sekarang anak mau tanya sama Pak FM, itu gigi sudah berapa tahun dipakai? 25 tahun, Ustaz. Oh, sekarang beliau usianya mungkin berapa, Pak? 50 ada? 40? 40 tahun. Berapa kali servis giginya? Berapa kali maintenance gigi kita? Pernahkah kita mensyukuri gigi itu? Subhanallah. Coba motor, mobil yang kita pakai itu kalau 10.000 ganti oli, diservis dan seterusnya. Betul? Subhanallah. Bayar. Ini nggak pernah ditagih pajaknya, nggak pernah diminta maintenance-nya, nggak pernah ini. Subhanallah. Tapi lupa mensyukurinya. Berapa tahun pakainya? 40 tahun. Begitu dia makan yang panas, minum yang dingin, cus, baru terasa sakit. Baru di situ dia ingat bahwa 40 tahun yang dia pakai lupa disyukuri. Baru 1, gigi. Baru 1, gigi. Kita belum cerita mata, belum cerita telinga, belum cerita tangan, jari-jari, kaki, dan jantung kita. Ginjal kita, paru kita, lambung kita, dan lain sebagainya yang melekat pada tubuh kita. Cukuplah 1 saraf. Jika Allah cabut, kita di sini jemaah. Bisa jadi kita di rumah sakit.
berbaring di atas kasur rumah sakit. Bisa jadi rumah sakitnya ditambahi jiwa. Kalau yang dicabut saraf otaknya. Di rumah sakit jiwa sih. Tapi pernahkah kita syukuri nikmat Allah? Kita lupa. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Dan di antara bentuk syukur nikmat kepada Allah, mempergunakan nikmat yang Allah titipkan untuk ketaatannya. Inna a'tainaka al-kautsar. Kita itu Muhammad sudah berikan kepadamu al-kautsar. Kebaikan-kebaikan yang banyak. Di antaranya telaga atau sungai al-kautsar. Lihat gimana cara mensyukuri nikmat yang udah diberi. Fasallili rabbika wanhar. Salat untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Menyembelih untuk Allah. Salat untuk Allah. Dan itu kan menjadi perjanjian kita kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sesungguhnya nusukku. Para ulama menafsirkan nusuk ada dua. Yang pertama sesembelihan, yang kedua ibadah secara umum. Dan sesembelihan itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Sembelihanku, hidup dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Kita duduk di sini kalau bukan karena Allah, kita nggak dapat pahala. Luruskan niat kita. Belajar karena Allah. Jamaah, Nabi SAW memberikan motivasi kita untuk belajar. Di antara motivasi belajar itu, Nabi janjikan surga. Kemudahan menuju surga. Tidak ada jalan terpintas, tercepat seseorang menuju surga dibandingkan jalan menuntut ilmu agama. Dalam hadits Sahih Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan, dalam perjalanannya dia menuntut ilmu agama, Allah mudahkan dia menuju surga. Tapi ingat, jangan lupa, kalau dalam menempuh perjalanan menuju surga ini, niat kita tak betul, maka kita kembali. Di hadis yang lain, dapat ancaman. Apa ancamannya? Neraka. Awwalu man tasya'ar bihi yaumal qiyamati thalatha. Manusia pertama yang dibakar di hari kiamat itu ada 3 golongan. Di antaranya orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Ditanya, untuk apa ilmu yang kamu punya? Oh, kami belajar dan mengajarkan. Karenamu ya Allah. Kata Allah, kamu dusta. Allah maha tahu hati-hati kita. Ustadznya tak tahu. Kita duduk di sini untuk Allah atau untuk ustadz? Tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Allah katakan dalam ayatnya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang menjadi pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Sehingga Allah katakan di dalam ayat yang lain, Allah akan bongkar hati manusia di hari kiamat. Yauma tublas sarair. Di hari kiamat akan dibuka semua rahasia-rahasia hati manusia. Dalam ayat lain Allah katakan wa hussila ma fis sudur. Akan disingkap segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Luruskan niat, kita akan belajar firman Allah. Berarti kita itu di antara 2 hal, kebaikan dan keburukan. Kapan kita berada di atas kebaikan? Kalau niat kita karena Allah. Kapan kita di atas keburukan? Kalau niat kita bukan untuk Allah. Dan niat itu, niat yang baik harus digunakan untuk amal yang baik.
Jangan niat yang baik seperti Robin Hood. Niatnya baik, tapi dia curi milik orang, dikasihkan sama orang miskin. Itu niat baiknya Robin Hood. Maling, dibagi-bagi sama orang susah. Kayak gini boleh nggak? Walaupun niatnya baik, kalau penyalurannya tak baik, maka nggak betul. Tidak dibolehkan. Kan gitu ya? Niatnya baik, caranya tak betul, maka tidak menjadi kebaikan. Jadi niatnya harus baik dan amalnya juga harus baik. Kita sekarang duduk amal kebaikan, insya Allah. Betul? Betul. Tinggal satu yang meski kita luruskan. Apa Ustadz? Niat. Mengingatkan. Luruskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini membahas sebuah surat di dalam Al-Quran setelah kita berselawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Kafirun. Surat ini terkadang para ulama menyebutkannya dengan surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas ada dua. Yang satu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang satu lagi Al-Ikhlas, yaitu dalam kandungan surat Al-Kafirun. Tapi surat ini lebih dikenal dengan surat Al-Kafirun. Surat ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah dia surat golongan Makkiyah atau dia golongan Madaniyah? Sebagian yang ulama menyebutkan surat ini adalah golongan Makkiyah. Di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud dan Al-Hasan, cucu Nabi SAW, dan Ikrimah. Di antara mereka ada yang mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, kemudian Qatadah dan Dhahhak. Bisa jadi surat ini tergolong dua-duanya, Makkiyah dan Madaniyah. Ya, tapi pendapat yang kuat bahwasanya surat ini adalah golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena ciri surat Makkiyah itu bicara tentang keesaan Allah. Bicara tentang keesaan Allah serta bicara yang dipanggil adalah orang kafir. Kalau sudah Madaniyah yang dipanggil itu orang beriman. Makkiyah biasanya yang dipanggil manusia. Umum manusia itu. Ya ayyuhan nas. Kan gitu ya? Itu umum masih kan. Tapi kalau dipanggil ya ayyuhal mu'minun, tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Taubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ini tanda surat atau ayat Madaniyah. Karena kebanyakan ketika sudah sampai di Madinah, Nabi sudah sampai Madinah, itu orang-orang pada beriman. Kebanyakannya. Sehingga di sana ayat-ayat cerita hukum. Kalau yang ini ayat-ayat cerita tentang tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Makkiyah ini, surah Al-Kafirun ini di dalam Mushaf Utsmani terletak pada nomor surat 109. Jumlahnya 6 ayat. Berjumlah 6 ayat. Surah Al-Kafirun ada beberapa tempat seseorang membacanya disunahkan. Membacanya disunahkan. Amalan yang sunnah apabila dipraktekkan sesuai dengan tuntunannya, maka pahalanya lebih besar dibandingkan amalan yang sunnah yang apabila dia tidak ada kekhususannya. Saya contohkan. Kalau orang
melakukan perjalanan haji atau umrah. Kemudian dia tawaf di Mekah, di Ka'bah. Setelah dia tawaf di Ka'bah, kemudian dia menuju ke makam Ibrahim. Sambil mengucapkan wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makam Ibrahim untuk tempat sholat. Makam yang diinginkan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab makam artinya tempat berdiri. Jangan keliru, karena orang Indonesia mengatakan makam itu pekuburan. Jadi mengira disitulah kuburan Ibrahim. Padahal kuburan Nabi Ibrahim tidak ada yang tahu di mana. Tidak ada yang tahu di mana kuburan Nabi Ibrahim. Dan ini rahasia yang Allah rahasiakan untuk manusia. Tujuannya apa? Agar kuburan para nabi tersebut tidak dijadikan tempat ibadah. Karenanya nabi kita yang mulia, sebelum wafat beliau bersumpah kepada Allah dan beliau melaknat perbuatan Yahudi dan Nasrani. Apa perbuatan Yahudi dan Nasrani? Suka menjadikan kuburan nabi-nabi sebelum mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Makanya awal muncul peribadatan kepada selain Allah, garis miring, kesyirikan. Itu akibat mereka menjadikan orang-orang soleh di kuburannya dijadikan patung, kemudian mereka dekati dalam rangka mengingat satu generasi hilang, datang generasi berikutnya. Satu generasi hilang, datang berikutnya. Sampai jaraknya 10 generasi antara Adam dan Nuh alaihissalam. Kemudian dijadikanlah kuburan-kuburan itu menjadi tempat peribadatan. Patung-patung itu yang dahulunya dikenang, kemudian diminta. Hajatnya, kebutuhannya, anaknya, rezekinya, dan lain sebagainya. Itulah awal terjadinya kemusyrikan, kesyirikan dalam sejarah kehidupan manusia. Di zaman Nabi Adam ada perbuatan dosa enggak? Ada. Tapi semua agamanya sama. Belum ada kesyirikan. Pertama kali muncul kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas mengatakan jarak antara Adam dan Nuh itu 10 generasi. Artinya 10 abad. Ini sebagian ulama menyebutkan demikian. Termasuk diantaranya Ibnu Abbas. Nabi kita yang mulia sebelum wafat beliau mengucapkan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka jadikan pekuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Makanya kita nggak boleh beribadah di kuburan. Boleh nggak berziarah kubur? Berziarah kubur dianjurkan. Untuk laki-laki. Untuk perempuan, berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan dibolehkan sekali-sekali. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Dalilnya, Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Sekali-sekali berarti boleh, kata ulama. Kalau sering-sering tak boleh. Dan perlu diperhatikan ketika berziarah pun mengikuti tertib aturan syariat. Dia jaga auratnya, tidak meratap di kuburannya, tidak meminta pada penghuni kuburnya, dan seterusnya. Karena tujuan
berziarah di dalam kubur atau berziarah kubur itu yang pertama mengingat kematian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu aku pernah larang kalian untuk mengunjungi pekuburan. Fazuruha, sekarang ziarahilah kuburan itu. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena dengan mengunjungi kuburan tersebut dapat mengingatkan kalian dari kematian. Mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat. Ini tujuan pertama dalam berziarah kubur. Kedua, mendoakan penghuni kubur. Bukan meminta kepada penghuni kubur. Kenapa? Karena mereka tak lagi bisa memberikan manfaat dan mudarat walaupun kuburan Nabi sekalipun. Tidak lagi bisa memberi manfaat, tidak lagi bisa memberikan mudarat. Kenapa? Karena Nabi kita yang mulia menyabdakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu kullu." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, seluruh amalan perbuatan dia di dunia ini terputus. Nggak bisa lagi dia ngasih manfaat, nggak bisa lagi dia ngasih mudarat. Terbukti ketika dia meninggal dunia, dia tidak bisa membersihkan dirinya. Maka dibersihkan dengan cara dimandikan. Dia nggak lagi bisa memakai baju atau menutup auratnya, maka ditutupkan dengan kafan. Dia tidak lagi bisa sholat, maka disolatkan. Dia tidak lagi melangkahkan kaki sehingga diantarkan di pekuburannya. Menunjukkan dia tidak bisa apa-apa. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala suami tercinta meninggal dunia, Nabi kita yang mulia, manusia terindah yang menginjakkan kaki di muka bumi ini, beliau wafat. Itu Aisyah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hurairah, apakah kalian tega menyiram jasad Nabi dengan tanah?" Wahai Abu Hurairah, apakah kalian sanggup menyiram tubuh Nabi dengan tanah? Dari situ para sahabat bersedih. Karena memang kondisi orang yang sudah wafat itu dia nggak bisa apa-apa. Sehingga dia tidak bisa memberikan manfaat untuk yang orang masih hidup. Sehingga dia tidak pantas diminta. Sehingga Nabi mengingatkan kepada umat ini, Yahudi Nasrani dilaknat oleh Allah akibat mereka jadikan tempat-tempat kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu Nabi kita juga mengingatkan, jadikanlah rumah kalian itu tempat ibadah, jangan di kuburan. Kata Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Wala taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kalian sebagai pekuburan. Kenapa? Karena di kuburan itu nggak boleh ibadah. Jadi rumah itu dijadikan tempat ibadah. Sebaik-baik sholat itu di rumah. Selain sholat fardu. Selain sholat wajib. Kita mau sholat apa? Sholat duha. Mau sholat qabliyah fajar. Mau sholat qiyamul lail. Sholat tahajud. Mau sholat witir. Mau sholat qabliyah dan ba'diyah. Rawatib.
daripada solat-solat, manakah yang lebih afdal dilaksanakan? Di rumah. Kenapa? Karena Nabi yang katakan, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Jangan sampai rumah kita gak dibacakan Quran, pindah bacanya di kuburan. Setan di kuburan pindah ke rumah, rumahnya jadi kuburan. Jangan sampai demikian. Ini yang Nabi ingatkan kepada kita. Agar kita memahami dan mengerti. Nabi sudah ingatkan ribuan tahun yang lalu. Maka tidak ada seorang pun Nabi kuburannya yang diketahui. Kecuali Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Hikmahnya apa? Nabi sudah sempurna menyampaikan agama. Sehingga agama ini ditutup dengan kenabian Muhammad. Nabi-nabi sebelum Nabi kita yang mulia belum selesai dakwanya. Sehingga ketika dia mati, didatangkan Nabi lagi. Nabi yang ini mati, didatangkan Nabi lagi. Rasul yang ini mati, didatangkan Rasul Nabi lagi. Wa ma kana Muhammadun aba ahadum min rijalikum walakin khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kalian. Tapi dia adalah seorang nabi sebagai penutup dari seluruh para nabi. Oleh karena itu persaksian kita bahwasanya Muhammad abdun wa rasuluh. Dia abdun, hamba, tidak pantas dipertuhankan. Nabi Isa itu hamba. Keliru ketika orang mempertuhankannya. Karena namanya budak, hamba, bukan Tuhan. Dan dia Rasul, tidak pantas dihina dan dicaci. Harus diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Muhammad untuk kalian uswah, teladan, hasanah yang baik. Jadi kita contoh cara beragama, kita contoh cara bermuamalah, contoh cara berakhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jelas perbedaan antara agama orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Sehingga surat ini dinamakan surat Al-Kafirun. Ustaz, jangan katakan orang itu kafir. Kalau Ustaz katakan kafir, ini tanda-tanda teroris. Tidak, jemaah. Kenapa demikian? Yang lebih hikmah, yang lebih mengerti tentang isi hati manusia, yang lebih mengetahui kelembutan itu Allah Rabbul Alamin. Allah sendiri yang menamakan surat ini dengan surat Al-Kafirun. Nabi sendiri yang menamakan surat ini dengan surat Al-Kafirun. Adakah manusia yang lebih lembut? Adakah manusia yang lebih hikmah dibandingkan Nabi kita? Tidak ada. Meski demikian, beliau menamakan surat ini dengan surat Al-Kafirun. Berarti penamaan kafir itu sudah ada dari zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang tidak mengikut dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut dengan kafir. Dan itu bukan ucapan yang kasar, tapi ucapan yang lembut. Kafir itu ucapan yang lembut. Karena tidak ada manusia yang paling lembut di muka bumi ini dibandingkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, istri beliau, pernah ditanya tentang akhlak Nabi. Beliau tidak bisa menjawab panjang lebar. Kalau mau menjelaskan tentang akhlak Nabi, terlalu panjang dan terlalu luas untuk menjelaskannya. Maka beliau hanya mengungkapkan dengan ungkapan beberapa kata. Kana khuluquhu al-Qur'an. Hanya 3 kata.
akhlak Nabi adalah Al-Quran. Semua kebaikan di dalam Al-Quran, beliaulah role modelnya. Semua kejahatan, kejelekan, dan hal-hal yang buruk di dalam Al-Quran, maka beliau adalah manusia pertama yang menjauhi dan meninggalkannya. Itu akhlak kita, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau berakhlak dengan orang kafir, berakhlak dengan orang yang beriman. Bahkan sampai di medan perang sekalipun, beliau ingatkan setiap panglima perang dalam peperangan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan hancurkan tempat ibadah. Coba antum bayangkan nih, ini dalam medan perang nih. Kalau orang sekarang atau orang-orang kafir itu, dia nggak lihat cuma. Apalagi Yahudi, anak kecil disembelih, menurut dia ibadah. Na'udzubillah. Antum lihat sekarang di Palestina, saudara-saudara kita, anak-anak kecil ditendang, ditampar, dipukul, bahkan sebagian ditembak, nggak peduli dia. Yang tua, yang wanita, nggak peduli. Dalam Islam, di medan perperangan, kalau tidak perang, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kalau tidak perang, kalau saat perang, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan hancurkan tempat ibadah, jangan bunuh tawanan. Kalau dia sudah diserahkan, menyerahkan diri, itu nggak boleh dibunuh. Itu bayangkan jemaah. Makanya ada tawanan-tawanan Nabi SAW itu yang diikat. Yang diikat, yang mereka sudah menyerah. Kecuali di perang Badar. Itu ada sekitar beberapa puluh tawanan. Kemudian Allah perintahkan untuk penggal kepala semua. Dan ini aturan syariat kita. Kelembutan Nabi SAW. Untuk umat ini. Untuk umat ini. Artinya bahasa kafir bukan bahasa kasar. Itu bahasa yang sangat lembut. Allah yang katakan, Qul ya ayyuha non-muslim atau kafirun? Hah? Kafirun atau imam muslim? Katakan, wahai orang-orang kafir. Yang berkata siapa? Allah. Adakah yang ucapannya lebih indah dibandingkan ucapan Allah? Adakah ucapannya yang lebih benar dibandingkan ucapan Allah? Tidak ada. Allah katakan, waman asdaqu minallahi qila. Dalam ayat yang lain, waman ahsanu minallahi qila. Siapakah ucapan yang lebih indah dibandingkan ucapan Allah? Siapakah ucapan yang lebih jujur dibandingkan dengan firman Allah? Tidak ada. Sehingga Allah katakan, Qul. Qul ini fi'il apa? Fi'il amr. Yang memerintahkan siapa? Allah. Yang diperintah siapa? Muhammad. Yang memerintahkan Allah dari langit. Yang disuruh Nabi Muhammad, katakan, wahai Muhammad. Nabi langsung dapat perintah dari Allah. Berarti Nabi mengikuti perintah Allah. Katakan, wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Maka antum manggil mereka jangan non-muslim. Ini ungkapan baru. Karena aslinya mereka kafir. Kafir terbagi menjadi dua. Kafir terbagi menjadi dua. Yang pertama kafir asli. Ustaz, berarti ada kafir palsu. Kafir KW. Tidak. Yang kedua, kafir akibat kemurtadan. Kafir asli, manusia dilahirkan dalam keadaan Islam. Di atas fitrahnya. Nabi katakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan di muka bumi ini, semua terlahir di atas fitrah. Allah katakan, fitratallahi allati fataran nasu 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia alal Islam. Fitrah di atas Islam
Ibnu Qayyim mengatakan fitratul Islam yuridul haq wa yatlubuh. Fitrah mereka adalah fitrah Islam, mencintai kebenaran dan senantiasa mencari kebenaran. Ini pada dasarnya, aslinya fitrahnya Islam. Fa'abawahu yuhawwidani, kata Nabi, akan tetapi kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, karena sudah membawa agama dari nenek moyangnya, maka akhirnya yang lahir dari perut ibunya pun dijadikan seperti agama bapak dan nenek moyangnya. Yuhawwidani, dijadikan dia Yahudi. Au yunassirani, dijadikan dia Nasrani. Au yumajjisani, dijadikan dia Majusi. Ini contoh agama di masa itu. Di masa sekarang ada Konghucu, ada apa lagi? Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Enggak tahu berapa agama sekarang. Sudah banyak sekali. Tapi ingat, cuman satu agama yang di jalan Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Agama itu yang di sisi Allah cuman Islam. Kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Siapapun yang mengharap agama di sisi Allah selain daripada Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia menjadi orang yang rugi. Nabi katakan, ma min yahudiyin wala nasraniyin wala majusin. Tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak Majusi. Sami'a bima bu'ittu bihi. Mereka mendengar aku sudah diutus. Tsumma lam yu'minu bi. Kemudian mereka semua tidak beriman dengan kehadiranku. Tidak mengimani aku sebagai seorang nabi, tidak mengimani aku menjadi seorang rasul. Illa mata maitatal jahiliyah, kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dalam riwayat lain, illa mata finnar, kecuali dia mati masuk ke dalam neraka. Orang kafir mati masuk neraka pasti. Kenapa Ustaz bilang gitu? Allah yang mengatakan. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Kata Allah, itu orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Allah yang katakan, fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Kalau ada orang yang berkata, orang kafir juga punya surga, berarti dia kafir. Kenapa? Dia mengingkari ayat ini. Mengingkari satu ayat dalam Al-Quran, kufur. Saya tak katakan kepada individual, fulan. Tapi secara umum, siapa yang mengatakan orang kafir mati dalam kekafirannya, kemudian dia masuk ke dalam surga, dia sendiri kafir. Na'udzubillah. Saya tidak katakan kepada individu, tapi perbuatan dia menghantarkan kepada kekufuran. Umum, Allah yang katakan. Berarti dia menolak satu ayat ini. Yang menolak ayat dalam Al-Quran, berarti dia kufur. Bisa dipahami, Pak? Ini memang pembahasannya demikian. Pembahasan ini, pembahasan tauhid yang jarang dibahas oleh Ustadz. Kenapa Ustadz? Iya. Karena kalau Ustadz itu belajar fikih, belajar akhlak, belajar sholat, belajar ibadah, belajar sedekah, belajar birrul walidain, belajar haji, belajar umroh, aman. Gak ditakutin, gak dibenci sama orang. Bicaranya aman.
Sekarang siapa yang mau membenci? Bapak, bersedekahlah dengan yatim, bersedekahlah dengan miskin. Demikian agama mengajarkan. Kira-kira ada yang benci? Tidak. Kenapa? Manusia condong kepada kebaikan untuk berbaik budi kepada sang yatim, kepada sang miskin. Betul? Tapi kalau bicara tentang akidah, tentang urusan urgensi dalam agama, yang sebabnya Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan orang penyair, Nabi dikatakan dukun, Nabi dikatakan penyamun, Nabi dikatakan pemecah belah umat. Nabi diusir dari Mekah. Sebab apa? Sebab nyuruh mereka sholat? Tidak. Sebab nyuruh mereka sedekah? Tidak. Sebab menyuruh mereka meninggalkan riba? Tidak. Sebab mereka disuruh ditinggalkan zina? Tidak. Tapi sebab Nabi katakan, Qul la ilaha illallah. Wahai Quraisy, ucapkan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Langsung mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau pecah belah kaum Quraisy. Kamu jadikan semua ibadah yang berbeda-beda ini jadi satu Tuhan. Inna hadza la syai'un ujab. Ini perbuatanmu aneh Muhammad. Ataj'alu alihatana ilahan wahida. Apa kamu mau jadikan Tuhan kita Lata, Uzza, Manat, Tuhan-Tuhan yang berbeda ini menjadi satu Tuhan? Gila kamu Muhammad. Lihat ucapan mereka. Inilah kenapa orang yang menyampaikan ini takut. Karena mereka juga takut diusir. Takut dimusuhi. Baik teman-teman, insyaAllah kita akan sampaikan tafsirnya nanti. Ada perbincangan antara 4 orang Quraisy dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah turunkan ayat ini untuk membedakan. Kita mukmin, kalian kafir. Kalian punya agama yang ditolak oleh Allah. Kami punya agama yang diterima oleh Allah. Dan di sini akan tampak jelas pembeda keimanan dan kekufuran. Semoga ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.